Halo semuanya, perkenalkan saya Deovansi Sihombing dengan NIM 11S23020 dari Prodi Sarjana Informatika. Pada video ini, saya akan menjelaskan modul praktikum 5 dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO dengan topik studi kasus Java OOP, di mana tujuan dari modul ini yaitu agar mahasiswa mampu menggunakan Java OOP untuk menyelesaikan studi kasus tertentu. Di mana ada 3 kriteria. Yang pertama ada latihan Java standar kelas, yang kedua ada studi kasus Java OOP yaitu aplikasi to-do, yang ketiga ada menambahkan fitur update pada aplikasi to-do-nya. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan bagian atau kriteria yang ketiga yaitu menambahkan fitur update pada aplikasi To-Do. Sebelum saya mengkompil program saya akan menjelaskan terlebih dahulu mana-mana saja fungsi dari code saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada To-Do view.java, di mana tujuan dari code ini adalah eh, atau fungsi dari view update To-Do ini digunakan untuk mengubah judul dan status dari sebuah to-do item berdasarkan ID-nya setelah terlebih dahulu memeriksa apakah judul yang baru tidak ada duplikatnya dalam to-do yang lain. Kemudian jika proses perubahan dibatalkan atau terdapat kesalahan input, maka fungsi akan mengembalikan status semula tanpa melakukan pembaruan. Baiklah, pada baris yang 138 ini berfungsi di mana pub- fungsi public view update to do ini tidak mengembalikan nilai atau void dan digunakan untuk memperbarui si to do-nya. Kemudian untuk bagian line 139 ini disebut dengan output ke layar, di mana berfungsi untuk menampilkan pesan bahwa proses pengubahan to do sedang berlangsung. Selanjutnya pada bagian meminta input to do yang akan diubah. Eh, Kemudian untuk bagian 142 ini disebut dengan input dari si pengguna yang berfungsi untuk meminta pengguna memasukkan ID dari to do yang ingin diubahnya. Kemudian pengguna juga dapat memasukkan X untuk membatalkan si prosesnya. Kemudian untuk bagian 150 ini disebut dengan cek pembatalan, di mana jika si pengguna memasukkan X, maka proses akan dibatalkan. Jika tidak, fungsi lanjut memproses si to-do-nya. Selanjutnya, eh, untuk bagian maaf sebelumnya, untuk bagian 144 ini disebut dengan cek pembatalan, di mana jika si pengguna memasukkan X, maka proses akan dibatalkan. Jika tidak, fungsi lanjut memproses si to-do-nya. Kemudian untuk line yang 145 ini disebut dengan konversi string ke integer, di mana mengubah input ID to do dari string menjadi integer untuk digunakan di langkah berikutnya. Kemudian untuk hmm, line 148 ini disebut sebagai ambil data to do berdasarkan ID, di mana mengambil data to do yang ingin diubah dari service dengan ID yang diberikannya. Kemudian dari bagian 150 sampai dengan 153 ini disebut sebagai eh, cek kebenar cek keberadaan dari si to-do-nya, di mana jika to-do dengan ID yang dimasukkan tidak ditemukan, maka tampilkan pesan kesalahan dan hentikan prosesnya. Selanjutnya untuk bagian 156 dan 157 ini disebut sebagai meminta judul baru, di mana menampilkan judul lama kepada pengguna dan meminta pengguna memasukkan judul baru. Jika pengguna tidak memasukkan apapun, judul lama bisa tetap digunakan.
Kemudian untuk bagian 158 sampai dengan 160 ini disebut sebagai gunakan judul lama jika inputnya kosong, di mana jika si pengguna tidak memberikan judul baru atau hanya menekan enternya, maka judul lama akan tetap akan digunakan. Untuk bagian 163 ini disebut sebagai ambil semua tuduhnya, di mana mengambil daftar semua tuduh dari service untuk memeriksa apakah judul baru sudah digunakan oleh si tuduh lainnya. Kemudian untuk bagian 164 sampai dengan 170 ini eh, disebut sebagai cek duplikasi si judulnya, di mana melakukan iterasi terhadap semua tuduh. Jika ada tuduh lain yang memiliki judul yang sama dengan judul baru dan ID-nya berbeda, maka tampilkan pesan bahwa judul sudah digunakan dan hentikan prosesnya. Selanjutnya untuk line 173 ini eh, disebut disebut sebagai meminta status baru, di mana meminta pengguna untuk memasukkan status baru tuduh atau 0 untuk belum selesai dan 1 untuk selesainya. Kemudian untuk eh, 174 sampai dengan 182 ini disebut dengan validasi statusnya, di mana mengecek input si statusnya. Jika input valid 1 atau 0, maka status akan diubah. Jika tidak valid, status lama akan tetap digunakan. Kemudian untuk bagian 185 ini disebut sebagai panggil layanan pembaruan, di mana memanggil fungsi di service untuk memperbarui tuduh dengan judul dan status baru jika tidak ada masalah duplikasi atau kesalahan inputnya. Kemudian untuk tanda kurawal yang 187 ini sebagai penutup blok if dan fungsinya, di mana menutup blok if dan fungsi pada view update tuduhnya. Kesimpulan dari bagian todoView.java ini yaitu fungsi ini mungkin atau memungkinkan si pengguna untuk memperbarui to-do dengan memeriksa terlebih dahulu apakah judul yang baru yang diinginkan sudah ada di to-do lain. Jika tidak ada masalahnya, maka fungsi akan memperbarui to-do dengan judul atau status baru sesuai dengan input penggunanya. Selanjutnya masuk ke dalam to-do service implementasi.java, di mana tujuan dari atau fungsi dari service update to-do ini digunakan untuk memperbarui data sebuah to-do item di dalam repository. Fungsi ini akan mengecek apakah to-do dengan ID yang diberikan ada, lalu mengupdate to-do tersebut dengan judul baru atau status baru, dan kemudian memanggil fungsi di repository untuk menyimpan perubahan tersebut. Untuk penjelasannya, pada bagian atau line 96 ini disebut sebagai deklarasi fungsi, di mana fungsi public service update to do ini menerima 3 parameter. Yang pertama itu ada ID atau integer, di mana ID to do yang ingin diubah. Kemudian ini new title atau stringnya ini judul baru yang akan diatur pada to-do-nya. Kemudian ada new status. New status ini berfungsi sebagai status baru yang menunjukkan apakah to-do sudah selesai atau true, atau belum selesai yaitu false. Kemudian ada to-do update service. Untuk bagian 97 ini disebut sebagai mendapatkan to-do berdasarkan ID, di mana mengambil to-do dengan ID yang diberikan menggunakan fungsi service get to-do by ID dari service, kemudian hasilnya disimpan dalam variabel to-do to update. Kemudian ada dari line 98 sampai dengan 101 ini disebut sebagai cek keberadaan to-do, di mana jika to-do dengan ID yang diberikan tidak ditemukan atau to-do to update null,
maka fungsi menampilkan pesan bahwa to-do tersebut tidak ditemukan dan menghentikan eksekusi dengan return. Kemudian ada eh, bagian 106 ini disebut sebagai membuat objek to-do baru, di mana membuat objek to-do baru atau update to-do yang diisi dengan data pembaruan. Kemudian untuk bagian 107 sampai 108 ini disebut sebagai set nilai judul dan status barunya, di mana mengatur judul dan status dari to-do yang baru dibuat dengan nilai yang diberikan dari parameter atau new title dan new status. Di mana update to do dot set title atau new title ini mengubah judul to do menjadi judul baru. Kemudian bagian yang kedua ada update to do dot set finish atau new status, mengubah status to do menjadi status baru atau selesai eh, atau belum selesainya. Kemudian ada bagian 110. Line 110 ini disebut sebagai memperbarui to do di repository, di mana memanggil fungsi repo update to do dari repository untuk memperbarui to do dengan ID yang diberikan dengan data baru atau update to do. Hasil dari operasi pembaruan disimpan dalam variabel success yang menunjukkan apakah pembaruan berhasil atau true dan gagal atau false. Di sini dari 111 sampai dengan 113 ini seperti komentar bisa opsional. Kemudian untuk 118 ini adalah penutup, disebut sebagai penutup fungsi, di mana menutup fungsi service update to-do-nya. Kesimpulan dari to-do service implementasi.java ini yaitu fungsi ini mengambil to-do dari repository berdasarkan ID yang diberikan, memeriksa apakah to-do tersebut ada, lalu memeriksa data to-do atau judul dan status jika ditemukan. Perubahan ini disimpan di repository dan jika diperlukan, pesan berhasil bisa ditampilkan meskipun saat ini dikomentari. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya ada to-do repo, repo, re- re- repository implementasi.java, di mana fungsi repo update to do ini digunakan untuk memperbarui sebuah to do item yang ada di dalam sebuah array data berdasarkan nomor indeks tertentu. Fungsi ini juga melakukan pengecekan terhadap batasan indeks dan memastikan tidak ada duplikasi judul, kemudian memperbarui data to do pada indeks yang ditentukan. Baiklah, pada bagian 84 ini, line 84 disebut sebagai deklarasi fungsi yang menerima dua parameter. Yang pertama ada nomor atau integer, di mana indeks to do yang akan diperbarui yaitu posisi dalam si array-nya. Kemudian ada to do baru ini, di mana objek to do baru yang akan menggantikan to do lama. Selanjutnya untuk bagian 85 sampai dengan 88 ini disebut sebagai validasi indeks, di mana mengecek apakah nomor yang diberikan valid atau lebih besar dari 0 dan tidak melebihi panjang array datanya. Selain itu, dicek apakah to do di posisi tersebut ada, di mana data nomor -1 sama dengan 0. Jika tidak valid, tampilkan pesan bahwa to do tidak ada dan kembalikan false atau gagal memperbarui. Kemudian untuk 90 sampai dengan 95 ini disebut sebagai cek duplikasi judul, di mana mengecek seluruh to do dalam array data untuk memastikan tidak ada to do lain dengan judul yang sama atau case insensitif, kecuali to do di posisi yang akan diubah. Jika ditemukan to do dengan judul yang sama, tampilkan pesan kesalahan dan kembalikan false atau gagal memperbarui. Kemudian untuk bagian 97 ini disebut sebagai ambil to do lama, di mana menyimpan to do lama dari posisi yang akan diperbarui ke dalam variabel to do lama. Selanjutnya, line 98 ini disebut sebagai menjaga ID yang lama, di mana mengatur ID dari to do baru agar tetap sama dengan ID dari to do lamanya, sehingga judul dan status yang berubah bukan si ID-nya.
Bagian 108 ini disebut sebagai memperbarui data di posisi tersebutnya, di mana mengganti to-do lama dan dengan to-do baru di posisi yang ditentukan dalam array datanya. Selanjutnya eh, bagian 102 disebut sebagai eh, mengembalikan hasil suksesnya, yaitu mengembalikan true untuk menandakan bahwa pembaruan berhasil dilakukan. Kemudian untuk fungsi is full da- eh, dari line 108 sampai dengan 118 ini penjelasannya yaitu untuk tujuannya fungsi ini mengecek apakah array data penuh atau tidak ada elemen kosongnya. Kemudian untuk inisialisasi variabel is full dengan true atau asumsi awal array-nya penuh. Kemudian ada iterasi seluruh elemen array data. Jika ditemukan elemen nol, artinya ada ruang kosong dan is full diatur menjadi false. Yang ketiga, jika ada ruang kosong, sebaiknya menghentikan pencarian lebih lanjut dengan break. Kemudian mengembalikan hasil pengecekan apakah array-nya penuh atau tidak. Kemudian ada fungsi resize if full, yaitu em, 120 sampai dengan 129 ini, di mana tujuannya memperbesar ukuran array data menjadi 2 kali lipat jika array sudah penuh. Kemudian memanggil fungsi si isFull-nya untuk mengecek apakah array datanya penuh. Kemudian jika penuh, salin semua elemen array lama ke tempat ke array baru data yang ukurannya 2 kali lebih besar. Ini data length kali 2. Kemudian si array lamanya ini eh, array lama temp dihapus setelah proses salin selesai. Baiklah, kesimpulan dari to-do repository implementasi.java ini, yang pertama ada fungsi repo update to do, di mana memperbarui to do di posisi tertentu dalam array setelah melakukan pengecekan validasi indeks dan memastikan tidak ada duplikasi judul. Kemudian yang kedua ada fungsi dari isFull-nya di mana digunakan untuk mengecek apakah array-nya sudah penuh atau tidak. Yang ketiga ada fungsi resize if full di mana digunakan untuk memperbesar ukuran array jika si array-nya penuh sehingga memungkinkan penambahan lebih banyak to do di masa selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan code untuk yang akan saya compile dan run nanti. Eh, di sini penjelasan bahwa kode kode berikut ini merupakan main class bernama todo 11S23020 yang berfungsi sebagai titik masuk atau entry point untuk menjalankan aplikasi to-do list. Berikut ini penjelasan fungsinya. Yang pertama ada bagian yang pertama ini disebut berfungsi untuk mengimpor interface to-do repository yang mendefinisikan kontrak repository untuk mengelola data to-do-nya. Lain kedua berfungsi untuk mengimpor implementasi dari to-do repository yaitu to-do repository implementasi yang mengatur bagaimana operasi CRUD to-do dilakukan di memorinya. Kemudian untuk baris yang ketiga di mana mengimpor interface to-do service yang mendefinisikan kontrak layanan untuk melakukan operasi bisnis terkait to-do-nya. Yang keempat ada import service yang berfungsi untuk mengimpor implementasi dari to-do service yaitu to-do service implementasi yang menyediakan implementasi logika layanan to-do. Untuk baris yang kelima berfungsi untuk mengimpor kelas to-do view yang mengelola antarmuka pengguna untuk aplikasi to-do list. Baris yang keenam ini
deklarasi kelas utamanya yang berfungsi sebagai titik masuk utama untuk menjalankan aplikasi ini. Kemudian untuk baris yang ke-8, metode main adalah titik awal eksekusi program dalam bahasa Java. Kode ini di dalam metode ini akan dieksekusi saat program dijalankan. Kemudian pada bagian line 10 eh, atau to-do berfungsi untuk membuat instance dari to-do repository implementasi yang merupakan implementasi dari to-do repository. Dan ini juga digunakan untuk menyimpan dan mengelola data to-do-nya. Untuk line ke-11 ini eh berfungsi berfungsi untuk membuat instance dari to-do service implementasi dan menginisialisasinya dengan objek to-do repository, di mana tugas tugas dari to-do service implementasi ini mengelola logika layanan to-do menggunakan repository yang telah dibuat. Kemudian untuk line 13 ini berfungsi untuk membuat instance dari to-do view dan menginisialisasinya dengan objek to-do service. Kemudian si to-do view ini bertugas menampilkan antarmuka dan menangani interaksi dengan si pengguna. Untuk bagian 15 berfungsi untuk memanggil metode view show to do dari to do view untuk menampilkan antarmuka utama kepada pengguna. Disinilah ada daftar to do dan menu untuk menambah, menghapus, atau memperbarui to do ditampilkan. Tujuan code ini adalah entry point aplikasi to do list yang berfungsi untuk yang pertama menginisialisasi komponen repository, service, dan view. Kemudian yang kedua memulai tampilan antarmuka pengguna melalui to do view untuk berinteraksi dengan daftar si to-do-nya. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk mengcompile program ini. Modul. Di sini terminal, new terminal, Java, to do, 11 S23020 dot Java. Kemudian pilih di sini pilihan yang pertama itu adalah 1. Kemudian belajar belajar OOP, kemudian memilih 1. Belajar HTML, CSS, JS, 2, 1. Belajar Java OOP 1. X.